Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rudi. Kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 10 semester 2 tentang hukum Newton bagian kedua. Langsung saja kita lihat soalnya. Seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, desakan kaki orang pada lantai lift adalah, soal ini berkaitan dengan penerapan hukum Newton pada lift. Ya. Nah, bagi adik-adik yang lupa dengan rumusnya, gampang saja, kita tinggal menggambarkan kondisi orang tersebut di dalam lift. Ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ada orang berada dalam lift. Setiap orang yang berada dalam lift, yang pertama akan mengalami gaya berat, ya. W, kemudian ada gaya normal N. Nah, inilah yang akan ditanyakan di soal kita, ya. Desakan kaki orang pada lift lantai itu adalah gaya normal yang dialami orang di dalam lift. Kemudian lift bergerak ke bawah, nah, jadi arah percepatannya ke bawah. Nah, karena ada percepatan, kita menggunakan hukum kedua Newton, ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F yang ada di sini ada W dan N. Untuk mengetahui tanda yang mana yang positif, ikuti arah percepatan, ya adik-adik. Jadi di sini W searah dengan A, maka W positif W dikurang N karena arahnya berlawanan dengan A, N itu sama dengan M dikali A. W rumusnya M kali G dikurang N sama dengan M dikali A, ya. Jadi N sama dengan M dikali G dikurang M dikali A. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. M 60 dikali 10 dikurang 60 dikali 3 sama dengan 600 dikurang 180 sama dengan 420 Newton. Nah, jawabannya adalah A. Benda bermassa dihubungkan dengan tali melalui katrol licin seperti gambar. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2 3 kg, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, besar gaya tegangan tali T adalah. Soal ini berkaitan dengan penerapan hukum Newton pada katrol. Ingat adik-adik, untuk percepatan pada katrol, kita sudah punya rumus A sama dengan massa yang lebih besar, di sini M2, dikurangi dengan massa yang lebih kecil, yaitu M1 dikali G, dibagi dengan jumlah massa kedua benda yang digantung, M1 ditambah M2. Jadi adik-adik, ini rumus yang digunakan untuk menghitung percepatan pada katrol. Katrol yang tidak bergerak, ya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. A sama dengan M2 3 kg dikurang 2 dikali G 10 dibagi 2 ditambah 3 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk menghitung T, kita bisa meninjau benda M1 atau benda M2. Nah, di sini kita coba meninjau benda M1. Langkahnya kita gambarkan terlebih dahulu gaya yang bekerja pada M1 ini. Yang pertama tentu ada gaya berat, ya, karena M1 memiliki massa. Gaya beratnya kita tuliskan dengan W1, kemudian tegangan talinya arah ke atas T. Nah, kemudian kita terapkan hukum kedua Newton karena ada percepatan, ya. Sigma F sama dengan M1 dikali A, karena kita hanya meninjau M1 saja. Nah, ketika bergerak, M1 ini akan bergerak ke atas, maka percepatannya ke atas, sedangkan nanti M2 ke bawah, ya, karena M2 massanya lebih berat. Sigma F, jadi yang positif di sana adalah T dikurang W1 sama dengan M1 dikali A.
Sehingga T sama dengan M1 dikali A. W1 pindah ke kanan, maka nilainya positif. Kita langsung ganti W1 itu adalah M1 dikali G. Jadi T sama dengan, kita masukkan nilainya 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 10. Sama dengan 4 ditambah 20 sama dengan 24 Newton. Jawabannya adalah E. Gampang kan adik-adik? Sebuah benda bermassa 2 kg yang sedang bergerak dengan laju tetap tiba-tiba membentur karung pasir sehingga mengalami gaya F sebagai fungsi waktu seperti terlihat pada grafik berikut. Perubahan laju benda selama 4 sekon pertama adalah, soal ini berkaitan dengan penerapan hukum kedua Newton pada momentum dan impuls, ya. Jadi di sini konsepnya adik-adik bahwa luas grafik, ya, luas grafik pada waktu yang ditentukan nanti sama dengan massa dikali perubahan kecepatan, ya. Nah, karena diminta hanya perubahan laju benda selama 4 sekon pertama, maka kita batasi daerahnya sampai 4 sekon pertama. Jadi kira-kira di sini, ya. Ini 4 di sini. Nah, maka luas daerah yang dimaksud itu adalah ini yang kita arsir ini, ya. Nah, jadi kita harus menghitung luas grafik terlebih dahulu. Nah, karena nilai tinggi segitiganya tidak diketahui, maka sebaiknya kita menghitung dengan cara membuat selisih luas segitiga yang besar, ya. Kita misalkan di sini dengan huruf A, B, C, kemudian ini D, ini E, agar lebih jelas ya adik ya. Nah, berarti luas grafik yang dimaksud di sini kita hitung terlebih dahulu. Luas sama dengan luas segitiga ABC, nah, kita kurangkan dengan luas segitiga DBE. Nah, seperti itu. Nah, untuk luas segitiga ABC, kita punya rumus setengah kali alasnya 40 dikali tinggi 4 dikurang setengah dikali panjang alas EB, berarti tinggal 40 dikurang 4 sama dengan 36 dikali tingginya kita dapatkan dengan cara perbandingan, yaitu 36/40 dikali 4. Ya, seperti itu ya adik. Ini kita coret, 10 sama dengan 80 dikurang 64,8 sama dengan 15,2 Newton second. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai luas ini, baru kita hitung nilai M dikali delta V-nya. Jadi 15,2 sama dengan M dikali delta V. 15,2 sama dengan massa diketahui 2 kg dikali delta V. Delta V sama dengan 15,2 per 2 sama dengan 7,6 meter per sekon. Jawabannya adalah E. Seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan dalam sebuah lift. Sebelum lift bergerak, timbangan menunjukkan angka 60 kg. Ketika lift bergerak ke atas, timbangan menunjukkan angka 66 kg. Anggap percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berarti lift naik dengan percepatan sebesar. Nah, soal ini masih berkaitan dengan lift, tetapi di sini percepatannya berarah ke atas. Ya. Untuk lift yang bergerak ke atas, kita punya rumus N sama dengan M dikali G ditambah A. Nah, di sini kita akan menghitung nilai A, ya.
Jadi nilai N kita dapatkan dari timbangan menunjukkan angka 66 kg ketika bergerak ke atas. Berarti nanti nilai N-nya 66 dikali 10 sama dengan nilai M 60 dikali 10 ditambah A. Gitu ya adik. Jadi nilai N ini adalah gaya normal ketika lift sudah bergerak ya. Berarti kita tinggal mengalihkan massa dengan percepatan gravitasi ketika lift sudah bergerak ke atas. Kita peroleh 660 sama dengan 60 dikali 10 ditambah A. Ini bisa kita sederhanakan. Kita peroleh 11. Ini habis, berarti 11 sama dengan 10 ditambah A. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah E. Mobil melaju pada sebuah tikungan jalan raya di posisi M seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, mobil ini digambarkan dengan grafik seperti ini. Koefisien gesekan statis antara roda dan jalan 0,4. Agar mobil tidak keluar jalur, kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini merupakan penerapan hukum Newton pada tikungan ya. Nah, kita ingat rumusnya adik-adik. Kecepatan maksimum yang diperbolehkan pada mobil yang berada di tikungan adalah akar dari mu S dikali G dikali R ya. Jadi mu S adalah koefisien gesekan statis, kemudian G kecepatan gravitasi, R adalah jari-jari tikungan. Kita masukkan nilainya, mu S 0,4 dikali 10 dikali R 40 sama dengan akar 160 sama dengan 4 akar 10 meter per sekon. Nah, kita peroleh jawaban C. Demikianlah adik-adik pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus subscribe channel ini agar dapat menyaksikan pembahasan soal kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi bersama Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.